Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita bab yang kita kaji bersama ini dalam kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab as-sabru. Memang di bab ini satu-satunya bab yang paling banyak Imam Nawawi meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 29 hadis. Ini menunjukkan betapa kesabaran ini perlu terus kita jaga. Hidup ini penuh dengan ujian. Hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan permasalahan, fitnah, musibah, masalah. Terus menerus sepertinya akan terjadi dalam kehidupan kita. Keberadaan kita di dunia ini sudah beban bagi kita. Allah menurunkan kita ke dunia sebagai khalifahnya untuk memakmurkan dunia ini dan mengendalikan dunia ini. Itu juga butuh kesabaran. Ibadah yang kita lakukan, subuh tepat waktu berjamaah seperti ini, nanti siang di saat kita sibuk-sibuknya bekerja, beraktivitas, dipanggil lagi oleh Allah salat 4 rakaat zuhur. Sore juga begitu, sedang semangat-semangatnya mengakhiri pekerjaan atau sedang asyiknya kita istirahat tidur siang, dipanggil lagi oleh Allah untuk sujud ruku 4 rakaat. Menjelang malam, masuk awal malam maghrib, sujud lagi. Sebelum tidur kita juga begitu. Seakan-akan kita ingin mengakhiri hari itu untuk kembali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua juga butuh kesabaran. Sebagaimana saya muqaddimai di bab ini, sabar itu ada 3. Yang pertama as-sabru ala ahkamillah. Sabar menjalankan hukum-hukum Allah wa awamirihi, dan menjalankan perintah-perintah Allah. Memang menegakkan hukum Allah, menjalankan perintah Allah butuh kesabaran. Karena biasanya perintah-perintah Allah itu menyelisihi kemauan nafsu dan syahwat kita. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an-nawahihi. Sabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan-larangan Allah ini justru itulah yang selaras dengan kemauan hawa nafsu kita. Ini juga butuh kesabaran untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita terlena untuk melaksanakannya. Maksiat itu, dosa itu, saya pikir semua orang merasakan nikmat sesaat. Tapi walaupun setelah itu akan ada penyesalan yang sangat mendalam kalau masih ada iman. Dan itu menghadapi semua itu butuh kesabaran. Baru kemudian kita bicara sabar yang ketiga, dan ini memang yang paling banyak dibahas oleh ulama-ulama salaf kita, adalah as-sabru 'alil masaib. Sabar menghadapi berbagai macam musibah-musibah, ujian-ujian, benturan-benturan hidup. Apakah itu capeknya hidup? Apakah itu sakit, kegelisahan, kegalauan, kegamangan, sumpek, kesedihan, ya, sampai kata Nabi, duri yang nusuk ke tangan kita. Ini semua adalah musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Termasuk juga alam yang kadang-kadang kurang bersahabat dengan kita. Berbagai macam penyakit yang Allah munculkan. Walaupun sebenarnya karena ulah tangan kita sendiri, musibah ini pasti menimpa kepada kita.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-25 kita sudah sampai kemarin kepada hadis yang ke-24, sekarang hadis yang ke-25. Apa kata Nabi? Riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'atun. Hadis hasanun sahih. Masya Allah. Selamanya, la yazal itu selamanya, Pak. Selamanya al-bala'u. Apa bala ini? Ya bala, ujian, ibtila, bala, ujian, benturan hidup, musibah, fitnah, permasalahan hidup, gonjangan hidup. Apakah itu sakit? Ya, termasuk juga, Pak, kehidupan rumah tangga yang bermasalah. Kalau Nabi mengatakan di sini, selamanya bala itu menimpa bagi orang mukmin, baik itu laki-laki atau perempuan. Disebut, Pak, mukmin. Jadi ini memang kadar ujian itu sangat berbanding lurus dengan suasana iman yang kita miliki. La yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi, pertama pada dirinya secara pribadi, jemaah sekalian. Ya, bala menimpa secara pribadi. Ya, pekerjaan di kantor, na'udzubillah, PHK, ya Pak ya. Tiba-tiba sakit, sumpek, malam tidak bisa tidur, gelisah, bolak-balik, tiba-tiba azan, pas mau azan, ngantuk berat. Itu ujian, Pak, ujian pribadi. Kekurangan finansial, padahal sebentar lagi mau menikahkan anak, dan lain sebagainya. Ini masalah-masalah pribadi. Yang tahu masing-masing kita pasti punya suasana seperti itu, termasuk yang berbicara ini, jamaah sekalian. Saya juga tidak mau bicara, Pak, kalau jenengan tahu apa yang menimpa kepada saya secara pribadi, khususnya di pertengahan Ramadan kemarin. Ada satu gonjangan yang saya kadang-kadang tersenyum, walaupun di sini agak berat, Pak. Tapi saya kesempatan untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat semua masalah kita. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah saja yang paham, dan Allah ketika memberikan ujian kepada kita secara pribadi ini, Allah sangat memahami betul kemampuan kita ini. Kalau tidak mampu, Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita. Dan kalau Allah memberikan ujian kepada kita melebihi kapasitas kita, Allah itu sangat zalim kepada kita. Dan disebut oleh Allah, wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Dan sekali-kali Tuhanmu Allah itu tidak akan menzalimi hambanya. Ya, bagaimana mungkin Allah yang menciptakan kita, masa kita mau dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan sengaja Allah ngasih ujian kepada kita ini karena Allah, saya mengatakan, karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu Allah ingin mengangkat derajat kita. Tapi ini kalau iman kita ada, Pak. Makanya bahasa Nabi, la yazalul bala'u lil mu'min wal mu'minah. Ini hanya terjadi bala itu menimpa kepada orang mukmin yang ada iman, Pak. Tidak ada iman menggelepar kita. Kalau kita tidak ada iman, semua orang dicurhati, Pak. Ya, akhirnya Allah tersinggung kepada kita karena kita tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ngasih masalah itu atas izin Allah. Dan sengaja itu dibiarkan oleh Allah supaya kita kembali kepada Allah. Karena Allah cinta, Pak. Kangen, rindu mendengarkan celetukan kita itu, Pak. Munajat kita, doa-doa kita. Apa ya? Menumpahkan semua isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditumpahkan pada orang lain, Pak. Orang lain belum tentu menyelesaikan masalah kita. Mungkin juga masalahnya lebih besar dari kita, jemaah sekalian. Kalau kemudian lebih kecil, sampean berarti mentransfer masalah pada orang lain. Nambahin masalah kepada orang lain. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian,
linafsihi, pada dirinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, terima. Itu berarti Allah sedang cinta sama kita. Allah rindu dengan suara kita, dengan munajat, doa-doa kita itu. Atau yang kedua kata para ulama, dan ini yang paling saya yakini, yaitu itu cara Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Allah tidak ingin mengeksekusi dosa kita Pak di akhirat. Tidak ingin mempermalukan kita di akhirat. Ingat loh ya akhi, Bapak, Ibu, semua dosa yang kita perbuat ini akan dibongkar semua oleh Allah. Iqra kitabak, tu baca kitabmu itu. Jadi jenengan kita Pak, kita, saya, semua manusia ini Pak, Bapak Ibu, itu semua ada rekamannya semua Pak. Ada CD-nya juga ini. Ada kitab khusus Pak. Kata Allah, tu baca kitabmu. Kafa binafsika liyawma 'alaika hasiba. Cukup hari ini ya di padang mahsyar Pak, ini kitab yang aku berikan kepadamu ini, buka semua. Catatan hidupmu dari lahir sampai mati ada semuanya Mas kalian. Ada semuanya Pak. Nah, tapi kalau jenengan di dunia ini sabar, menyerahkan semua masalah. Sabar pula tidak buka-bukaan auratnya orang. Aurat pribadi juga dicurhatkan kepada Allah, ya. Keterbatasan pribadi juga tidak ingin ditunjukkan sama orang, tapi tunjukkan kepada Allah. Itu nanti dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Betul itu. Itu hadisnya jelas sekali, Pak. Jelas sekali. Ya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo itu cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa. Kita sadari saja, Pak. Ini gampang-gampang susah memang, Pak. Walaupun aura muka saya itu, saya mencoba untuk senyum terus Pak. Melibatkan pada aktivitas sosial. Karena Ramadan kan banyak amal sosial Pak ya. Nyebarkan zakatnya orang. Ngasih takjil, terlibat begini. Tapi aura muka tidak bisa ditutupi jemaah sekalian. Ini yang repot. Itu yang repot Pak. Paling tidak ketahuan sama ibunya Nana. Kenapa ente? Tidak ada apa-apa. Repot juga Pak. Diceritain, nambah beban juga. Makanya bapak-bapak itu jangan sedikit-sedikit curhat sama ibunya, anak kasihan juga Pak. Ya, urusan-urusan kantor tidak selesai, jangan cerita sama ibunya anak. Hadapi sendiri. Biar dia ngurus anak-anak kita saja Pak. Biar dia masak untuk kita yang terbaik. Ibu juga perhatikan suami. Itu juga butuh kesabaran. Suami yang cuek, suami yang tidak mau senyum segala macam, itu butuh kesabaran. Ini masalah pribadi. Ibu tidak perlu cerita, suamiku mendelik terus, suamiku tidak mau senyum, semua itu ibu, itu harus betul bukti wanita mukminah yang kurang sabar kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul iman, Nabi mengatakan la yazalul bala lil mu'min wal mu'minah. Pertama fi nafsihi, pada dirinya. Diri ini Pak, ini akan ada ujian buat kita. Tidak nyaman hidup ini. Ya, yang sakit, pekerjaan kantor yang numpuk, lagi dipantau sama KPK Pak. Ya, dan lain sebagainya. Padahal semua bagus Pak, tapi karena masalah administrasi jadi peluang-peluang juga untuk dijebak. Kadang kita dikorbankan sama atasan. Macam-macam sekarang ini Pak. Curhatnya orang luar biasa jamaah sekalian. Ini ujian pribadi, ujian pribadi. Kemudian wawaladihi. Oh. Ujian anak. Halo? Ujian anak. Anak ini Bapak Ibu, ya, kalau bahasa ibu saya, ini sampai mati kita nggak akan bisa Pak meninggalkan, mikirkan anak ya, nggak akan selesai. Sampai ada istilah nanti kau ya Muhammad akan mengalami 3 masa capek. Yang pertama itu capek mulut. Itu biasanya Pak kalau masih kecil ya. Anak masih balita sampai anak sebelum balik ngomong terus. Terutama ibu-ibu. Ngomong terus gitu. Awas. Kejadi. Terus ngomong Pak terus. Dan tidak apa-apa, sampai terus Pak. Sampai omongan sampai itu melekat di benak anak-anak kita jamaah sekalian. Nanti yang kedua ada capek pikiran. Setelah capek mulut Pak, capek apa? Capek pikiran. Biasanya ini anak kalau sudah puber.
sampai usia sebelum nikah. Ini ujian anak, Pak. Ya, semua kita merasakan. Ya. Anak biasanya pulang jam 4 sore dari Raudhatul Jannah pulang ke rumah sampai jam 6 belum pulang. Apa enggak kepikiran kita, Pak? Apalagi anak kita perempuan. Jangankan perempuan, laki-laki pun saya punya anak 4 laki-laki semua, Pak. Kemana ini? Maghrib belum datang. Dari Al-Hikmah biasanya langsung pulang. Rupanya mampir-mampir, Pak, gitu. Ya, duduk dengan temannya, main bola dulu, ya, dan lain sebagainya. Kepikiran, Pak. Termasuk juga ketika di perguruan tinggi masuk. Ya Allah, saya punya keputusan di rumah, pokoknya jam 9 tutup rumah. Tapi nggak tega juga tuh, Pak. Jam 10 belum datang, 11 belum datang, sampai setengah 1 belum datang, Pak. Apa nggak gemetar kita jamaah sekalian? Itu, Pak, capek pikiran. Ujian buat kita. Ujian buat kita, Pak. Makanya orang tua yang sabar menghadapi anak itu dia harus tahu betul, Pak. Nomor HP temannya berapa? Nomor HP gurunya berapa? Nomor HP orang tua temannya berapa? Harus catat semua, ya. Ya. Kalau yang perguruan tinggi juga begitu, Pak. Siapa teman akrabnya, siapa dosen walinya dan lain sebagainya. Catat. Itu butuh kesabaran memang jamaah sekalian. Anak ujian luar biasa. Saya pernah, Pak, sampai jam 1:30 tidak pulang anak saya. Kontak teman akrabnya tidak ketemu, tidak ada, Om. Masya Allah. Ya apa ini, Pak? Tanya dosen walinya, sudah tadi Ustaz pulang. Ya apa? Tiba-tiba ngebel sendiri, Pak. Afan maaf gitu, ketiduran di lab gitu. Ujian, Pak, ujian pikiran. Baru kita tenang, Pak. Nggak bisa. Ya gimana ini, Pak? Di telepon nggak diangkat, masuk tapi nggak diangkat, Pak. Pikiran udah macam-macam. HP-nya mungkin diambil orang atau bagaimana, sengaja nggak dimati. Maaf, itu capek. Ujian buat kita jamaah kan. Anak, Pak. Ya, dan lain sebagainya. Apalagi nanti ujian anak masalah moral, Pak. Yang narkoba, yang pergaulan bebas, yang kadang-kadang kita sibuk. Ini orang tua kalau tidak sabar, Pak. Ya sudah. Orang tua kalau tidak sabar, dia ngurus ya, urusan kantor terus, Pak, gitu. Itu tidak mendidik jamaah sekalian. Luangkan waktu dengan anak. Ada komunikasi dengan anak. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sekaligus karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini peluang bagi kita untuk beramal saleh, tapi ujian di saat yang bersamaan. Mudah-mudahan jamaah sekalian seluruh anak kita, cucu kita, Pak, sampai nanti hari kiamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjadi qurratu ain dalam kehidupan kita, ya. Menjadi penyejuk mata buat kita semua yang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kepada kita untuk narik baju kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Sudah, Pak, saya berkali-kali menyampaikan kalau kita bicara sukses itu bukan sukses karir lagi, Pak. Karir sampai nikmati sampai usia 58 tahun. Ya, setelah itu pensiun sampean. Betul, Pak. Sukses ilmu, ya paling ilmu, Pak, sampai ya kalau bermanfaat buat umat. Kalau bermanfaat buat pribadinya, Pak, ya paling hanya kita dibanggakan profesor, doktor, gitu aja, Pak. Mati, tidak terasa sekali, hilang semua, Pak. Posisi, ya pensiun hilang juga jamaah sekalian. Harta, paling kita nikmati sampai 70-80 tahun jamaah sekalian. Tapi sukses yang sebenarnya itu manakala sampean bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Itu saja, Pak. Mohon maaf, Bapak. Kalau besok kita dipanggil oleh Allah, Pak. Ya mudah-mudahan panjang umur, ya. Panjang umur, Pak. Panjang umur, insyaallah panjang umur semualah, insyaallah, ya. Sampai ketemu Ramadan yang akan datang, insyaallah, Pak, ya. Bahkan Ramadan banyak Ramadan lagi, insyaallah, ya. Andai kata, Pak, andai kata, ya. Namanya berandai-andai, besok kita mati. Ayo, Pak, jawab sekarang dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kira-kira anak kita mendoakan tidak pada kita, Pak? Berdoa tidak buat kita, anak kita. Sampian bisa duduk begini, kira-kira sampian meninggal nanti anak kita melanjutkan enggak amal saleh salat berjamaah di masjid seperti ini juga, Pak? Dibuka tidak, Pak?
Quran itu dibaca tidak oleh anak-anak kita terus menerus setelah kita meninggal dunia itu. Kalau kita tidak perhatian, ya tidak nyambung, Pak. Ini amanah, ujian buat kita, butuh kesabaran. Sabar terus menerus, Pak. Saya secara pribadi, saya takut bicara begini, Bapak. Saya selalu bilang sama anak-anak, tidak ada yang paling membanggakan buat Abi. Manakala pengajian, terus anaknya Abi juga dengarkan juga pengajiannya Abi. Gitu. Abi ke masjid, kau di belakang juga ikut. Bersalat berjamaah pula bersama Abi. Itu yang menenangkan. Kalau urusan karir rezekinya anak sudah ada kaplingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, Pak. Rezeki dan ajal ini nyusul semuanya, Pak. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai tinggal memaksimalkan saja potensinya. Yang paling penting saleh atau tidak saleh itu, Pak. Itu yang membutuhkan kesabaran dari kita semua. Untuk terus-menerus mengawal anak-anak kita. Capek mulut, capek apa? Capek pikiran. Masih ada capek berikutnya loh, Pak. Apa capek berikutnya? Namanya capek perasaan. Itu nanti kalau anak kita sudah berkeluarga. Bawa anaknya orang. Ngambil anaknya orang. Terus tinggal di tengah-tengah keluarga baru. Dengan keluarga besang kita, Pak. Saya punya mantu 3 sekarang, Pak. Harus cantik, bermain cantik di bab-bab seperti ini. Dan sampean harus bijak, harus sabar menghadapi mantu, dan masing-masing mantu karakternya beda-beda loh, Pak. Ada mantu yang menyenangkan, alhamdulillah ya. Tapi ada mantu pula, Pak, mantu yang setengah menyenangkan, Pak. Setengah menyenangkan, Pak. Kalau pas imannya naik, aduh. Kalau pas imannya turun, Pak, tak senyum juga sama mertuanya. Padahal mertuanya ustadz loh, Pak. Bayangkan. Ada mantu, Pak, yang 1/4 menyenangkan. Kita tidak tahu. Dan walaupun kita tidak ingin mengukur-ukur, Pak, semua anak kita semua. Tapi cuma kita kan ada pikiran, Pak, ya apa anakku nanti ini? Bagi punya anak perempuan, Pak, kawin, kira-kira bisa enggak melayani suaminya? Merawat suaminya. Ini semua sangat bergantung dengan sampean sebagai orang tua mendidik mereka semua, Pak. Mengantarkan mereka siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Siap menjadi bapak yang baik. Sampean punya tanggung jawab juga di sini, jamaah sekalian. Dan itu semua butuh kesabaran. Ujian, Pak. Ini kepikiran juga, iya, tapi perasaan juga bermain, Pak. Oh, anakku ini. Bisa enggak bimbing anaknya orang yang, kalau kita punya anak mantu perempuan, Pak, ya. Anak kita yang laki-laki, karena anak kita perempuan, Pak, bingung lagi, Pak. Bisa masak enggak dia? Bisa ngerawat suaminya tidak? Hamil, siap enggak dia punya anak? Ini berkecamuk, jemaah sekalian. Pikiran dan perasaan, Pak. Sebada enak semua, jemaah sekalian. Sampai kapan ini, Pak? Sampai mati. Ini akan ada terus. Dan itulah bentuk ujian yang Allah berikan pada Allah Subhanahu wa taala. Lu sampean kalau tidak sabar menghadapi anak ini, Pak, nuntut sampean. Kurang apa, Abi? Ya, kurang ikhlas yang jelas. Jelas, Pak? Kurang ikhlas. Anak juga turun ke dunia enggak minta kok, yang kita yang buat kok. Kemudian keluar, Allah karuniakan, berarti Allah percaya sama kita. Tolong kawal ini, Pak, anak-anak kita, jamaah sekalian. Sukses kita di situ, Pak. Walaupun saya perhatikan tidak ada anak-anak kecil di sini, Pak, ya. Tidak ada pula anak-anak muda di sini yang ikut ngaji bersama saya. Ini orang-orang yang sudah, ya mohon maaf, Pak, ya, di atas kepala 5 semua sepertinya yang hadir di sini, Pak. Mau makan sarapan juga nggak begitu banyak juga. Kemana anak-anak kita ini, jamaah sekalian? Saya di mana-mana menyampaikan bab yang satu ini. Nah ini, Pak, tidak boleh bosan sampean terus. Bahkan sampai begitu pentingnya masalah anak, sampai ada doa khusus minta kepada Allah untuk kebaikan anak-anak kita. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina. Terus wa zurriyatina. Wa zurriyatina disebut, Pak. Ini redaksinya dari Allah loh ini. Karena Allah memahami betul nanti akan ada masalah-masalah anak, keluarga nggak bisa kita selesaikan, Pak.
kecuali sampean bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kebetulan Bapak Ibu akhir-akhir ini banyak diminta berbicara masalah parenting. Saya juga membedah kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang live di Suara Muslim itu setiap Jumat malam, ganjil itu. Itu sudah berjalan hampir 6 tahun jemaah sekalian. Saya mencoba merujuk pada kitab-kitab yang lain disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Saya mendalami betul. Dan saya mencoba praktekkan pada anak-anak kita, Pak. Tapi nanti akan ada, Pak, kejutan-kejutan pada anak yang tidak ada dalam kitab itu, Pak. Gimana cara menyelesaikannya itu? Bagaimana cara menghadapinya itu? Kadang-kadang antara teori dan prakteknya, realitanya, Pak, tidak konek, Pak. Piye itu? Saat itu Pak sampean angkat tangan sampean. Angkat tangan sampean, Pak. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut satu persatu, Pak. Saya mengatakan ketika sampean mengatakan Rabbana hab lana min azwajina, ketika bilang min azwajina, Pak, bayangkan wajah istri. Istri kita, Pak, yang dia telah mengawal anak-anak kita, Pak. Darinya, rahimnya lahir anak-anak kita, jamaah sekalian. Bayangkan wajah istri kita itu, Pak. Ya. Jangan istrinya orang, istri kita, jamaah sekalian. Istri kita, Pak, bayangkan betul. Ibu juga begitu, bayangkan wajah suami itu. Bayangkan wajah suami yang luar biasa mencari nafkah, membesarkan kita, ngasih rezeki buat kita, ngasih makan sama kita, sana semuanya. Bayangkan wajah suami dengan benar. Min azwajina. Setelah itu wa dzurriyyatina. Berhenti, Pak. Wajah anak pertama bagaimana? Apa kelebihannya, apa kelemahannya? Ya, apa kekurangannya? Yang kurang mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah, ditambah oleh Allah. Kalau ada masalah akhlak, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kedua bagaimana? Anak yang ketiga bagaimana? Sampai yang lebih paham, jemaah sekalian. Masa kalau setiap hari sampean minta tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti didengar oleh Allah. Dan saya harus optimis itu. Walaupun nanti ada keterkejutan, Pak, kok begini? Nah, itu yang saya katakan, Pak, capek pikiran, ya. Hatta bekerja sudah, Pak, bekerja, Pak. Ya apa nanti di kantor? Dikasih amanah sekarang, jadi kepala bagian begini. Amanah enggak? Apa enggak kepikiran kita orang tua, Pak? Angkat tangan sampean, itu butuh kesabaran jemaah sekalian. Kata Rasulullah, "Ma yazalul bala'u lil mu'min wal mu'minah fi nafsihi." Setelah itu wa waladihi. Dan keluarganya, anak cucunya jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga apa? Wa malihi. Ini ujian harta ya. Saya berdoa pagi ini mudah-mudahan rezeki sampean, Pak, harta yang Allah berikan pada sampean harta yang halal dan thayyiban. Harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga enggak apa-apa, Pak ya. Ya, banyak juga mau, Pak ya. Iyalah, ya. Ya kalau banyak itu kan bisa haji, Pak ya. Kalau banyak sampean bisa umroh. Kalau banyak sampean bisa mengeluarkan zakat. Artinya rukun Islam bisa dilaksanakan semua. Ya, kalau tidak punya harta, tidak bisa mengeluarkan zakat, tidak sempurna Islamnya, Pak. Ya, ya bukan tidak sempurna, walaupun Allah memberikan catatan bagi yang mampu ya. Orang kalau punya harta bisa haji. Orang kalau haji kan sempurna Islamnya, Pak. Artinya semangat seharusnya, Pak, kalau kita bicara rukun Islam, Muslim itu harus mampu, Pak. Tapi jangan kemudian tergoda dengan harta ini. Karena kebanyakan mal ini jamaah sekalian, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak ini apa? Zina. Apa zina, Pak? Ya ujian, perhiasan kehidupan dunia. Tahu perhiasan, Pak? Zina itu perhiasan, Pak. Perhiasan ini paling kita nikmati ya pada bulan-bulan pertama saja ya. Sampean punya emas, ibu-ibu punya emas. Nanti ada model baru. Bosan tidak, Pak? Halo, bosan tidak, Pak? Bosan. Betul, Pak. Itu perhiasan. Rumah, Pak. Saya kadang-kadang di rumah sama ibunya nak dipindah kursi ke sana, nanti pindah ke sini. Nanti apa namanya? Apa ini, Pak?
hiasan dinding, pindah sana lagi. Nanti dapat 2 tahun, catnya ganti ya gitu. Itu kehidupan dunia, jenuh dunia ini Pak. Nah sampean Allah mengingatkan, sampean kalau salah, anak itu terhias hanya pada saat-saat tertentu. Kalau tidak jenuh jemaah sekalian. Nah supaya tidak jenuh bagaimana Pak? Ayo kemas. Biar anak jadi perhiasan terus menerus jemaah sekalian. Kalau tidak jenuh dijual Pak. Ya dirusak. Bahkan diletakkan di lemari sampai lupa jemaah sekalian. Mau dipakai lagi udah ketinggalan apa? Ketinggalan zaman. Tidak nyambung sudah jemaah sekalian. Apalagi di ayat yang lain, harta dan anak itu adalah ujian Pak, fitnah bagi kita. Fitnah bagi kita jemaah sekalian. Nah, harta Pak, hati-hati dengan harta ya. Begini Ibu, bagaimana kita tidak mau sabar dengan bab yang satu ini? Sebenarnya kalau bicara harta, ini sering saya mengingatkan jemaah sekalian, harta ini Pak sudah ada kaplingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi harta ya, memberikan takaran sama dengan Allah ketika menentukan batasan ajalnya juga Pak. Makanya bahasa ajal dan bahasa harta itu rizkihi wa ajalihi itu sama Pak. Sampean berapa lama hidup di dunia? Apakah mau 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun? Lagian tidak enak Pak kalau sampai 100 ya. Tidak enak semua sudah Pak. Makanya Nabi itu memberikan contoh pribadinya, umur beliau meninggal umur berapa itu? 63 tahun. Itu kalau hijriah Pak. Kalau ikuti miladi Pak, 61 tahun. Atau mengatakan 60 tahun sekian bulan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikuti Al-Manak Masehi Pak, 60 tahunan Nabi itu. Tidak nyampe 61. Ya. Dan dipanggil oleh ini kekasih Allah. Jadi kalau ada di antara sampean Pak sudah 65, 63, 70 itu bonus dari Allah. Dan berbahagialah Pak, sampean dia kepala 6 hobi ke masjid udah sinyal itu Pak. Sinyal positif ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sampean harus optimis itu. Yang repot Pak, 60 tahun tidak suka ke masjid. Musibah itu Pak. 60 tahun ngamuan. 60 tahun tersinggungan. 60 tahun minta nuntut terus sama anak Pak. Wah repot ini ya maaf sekalian. Ayo kita pingin umur kita semakin tua Pak. Membuat ada karisma. Anak-anak itu Pak mendekat dengan kita semua. Karena kita sudah punya pengalaman hidup ya. Punya pengalaman hidup Pak. Praktekkan pengalaman kita Pak. Arahkan pada anak cucu kita aja. Yang baik-baik itu jamaah sekalian. Yang tidak baik beri kehati-hatian buat mereka semua. Kita sudah dikasih pengalaman hidup. Makanya bahasa Nabi. Tidak ada uzur bagi orang yang sudah umurnya kepala 6. Kok masih bisa bermaksiat kepadaku kata Allah SWT. Kata Nabi SAW. Nah terus Allah juga ngasih apa? Rezeki. Rezeki ini Pak masing-masing kita ada beda-beda. Kaplingannya juga beda-beda Pak. Ya, ada yang miliaran, ada yang triliunan. Loh kalau saya mau nuntutan sama Allah Ta'ala Pak. Ya fokus. Gusti Allah ya. Ini sekolahnya saya lebih pintar dari orang ini. Ini orang tidak pernah masuk 10 terbaik. Saya masuk 10 terbaik. Dari mulai SD sampai SMP, SMA. Saya begitu terus. Kok fulan sukses? Sekarang jadi pengusaha sukses Pak. Nuntut. Ya nggak bisa juga. Tapi saya merenung Pak. Apa benar rezeki begitu? Apartemennya di mana-mana. Rumahnya di mana-mana. Di Surabaya katanya ada 3. Di Jakarta pom bensinnya 10. Ini segala macam. Saya lihat Pak. Masya Allah. Anaknya narkoba, ya, ginjalnya tinggal 1, ya, setiap 1 tahun sekali Pak diganti di detox ini Pak, apa? Dibuat apa namanya? Apa namanya itu Pak? Stem cell apa nggak? Stem cell apa nggak tahu lah. Hanya kacau Pak, bengkak, hidung nggak karuan ya makan gitu. Bawa ke Singapura, terus. Bodohnya itu. Saya perhatikan makannya gimana. Tidak bisa makan lodeh. Tidak bisa makan apa? Tidak bisa makan kebuli. Jadi kulupan terus kayak gitu. Tahu pisang Pak? Makanannya burung tuh Pak. Tahu pisang dicak rawa Pak. Ada pisang kepok namanya itu Pak. Ya, itu tua sedikit tidak boleh Pak. Ya, terlalu matang nggak bagus. Jadi harus ya Allah tersiksa.
Kita Pak, entar lagi mau makan apa saya nggak tahu nih Pak. Enak semuanya insya Allah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Itu mal kita Pak. Harta itu ya akhil karim, antum Pak duduk seperti ini manis, tidak ngantuan, ikut pengajian begini. Ini harta Pak. Rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai punya teman setia itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harta itu Pak. Punya istri yang setia, suami yang perhatian sama ibu, itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak Pak semua perhatian sama kita. Ya Allah, senangnya Pak. Tidak apa-apa ya, saya cerita Pak. Saya tadi malam Pak diajak sama anak saya makan apa? Nona manis apa? Ada restoran Nona manis Pak. Makanan Jawa Pak. Saya bukan makanannya Pak, tapi duduknya bareng-bareng tuh Pak. Allahu Akbar. Terus nawarkan, Abi makan apa? Yang kau makan aku makan. Walaupun tidak bisa masuk semuanya Pak, gitu. Terbatas Pak. Terbatas. Terus guyu kakak adik itu. Memang saya sengaja Pak mengiyakan karena mereka ngajak kakak dan adiknya semua Pak. Itu momentum. Ini mahal buat Abi nak, saya bilang gitu. Ini mahal buat Abi. Tadi malam Pak, tadi malam. Ya keluar maghrib, ya isyaknya juga salat di situ, musolanya bagus Pak. Ya nggak perlu saya sebut di mana ini. Musolanya bagus, masjidnya bagus, masya Allah. Yang salat juga muda-muda Pak. Imamnya jadi, saya nggak jadi imam sengaja. Lihat dari belakang tuh nikmat sekali mereka jadi baca Quran. Ya Allah senangnya. Jadi nikmati suasana kayak gitu Pak. Itu harta buat kita. Itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Cucu ikut Pak. Ya Allah, nikmatnya. Ini rezeki dari kita. Terus sampai nyambung dengan orang tua Pak. Allah, sebulan sekali silaturahim sama orang tua. Ya, tiap hari sampai angkat HP-nya, zoom dengan orang tua gitu. Jangan zoom urusan kantor terus Pak ya. Zoom dengan urusan orang tua juga Pak. Diskusi gimana Pak? Bagaimana Ibu, apa yang bisa saya bantu? Tawarkan semua Pak. Walaupun orang tua nggak akan minta sama kita Pak. Nggak akan minta. Nggak ada cerita yang orang tua minta sama anak Pak. Nggak ada cerita. Saya gengsi Pak minta sama anak Pak. Nggak bisa minta. Nggak bisa. Nggak bisa keluar Pak. Ngasih ya saya terima. Tapi untuk kemudian minta, no. Nggak akan cerita. Saya mau ngasih terus jemaah sekalian. Itulah orang tua. Tapi kalau ada anak kemudian perhatian, ya Allah, hadza rizq min Allah. Karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Rizki itu Pak punya tetangga kanan kiri yang saling apa? Saling perhatian. Guyub ya akhi, ya Allah. Jamaah masjid seperti ini Pak kompak. Ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Tapi coba Pak kalau sampai ada masalah di antara kita Pak. Tidak usah. Satu saja Pak. Satu di antara sampai ada masalah Pak. Ikut pengajian saya begini Pak. Tidak khusyuk sampean. Sedikit lihat lagi. Manggut juga orang ini gitu. Ikut juga ngaji. Tidak tenang Pak. Orang kalau udah punya musuh, punya masalah, itu bukan rezeki Pak. Rezeki itu Pak sampai punya kelapangan dada, tidak punya musuh pada siapapun pula. Itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi badan sehat Pak, sahabat banyak, uangnya juga banyak Pak. Aminnya harus jelas nih Pak ya. Itu karunia dari Allah. Tapi belum tentu juga uang banyak menyenangkan kita. Banyak contohnya Pak. Jamaah sekalian, mohon maaf ya. Akhirnya saya banyak bicara pengalaman pribadi, mohon maaf. Saya tiap bulan Pak, setiap ahad kedua, ahad pertama di sini, ahad kedua saya di Namira Pak. Tidak apa-apa saya cerita beri tahadus bin ni'mah. Itu yang punya Namira Pak. Ikut Qiyamul Lail juga karena setiap ahad itu ada Qiyamul Lail Pak. Itu jamaahnya 4.000-an. Tiap ahad itu jamaah sekalian. Enggak tahu bis itu puluhan bis datang dari mana enggak tahu. Ikut pengajian saya Pak. Ya. Setiap subuh, ahad subuh. Sepanjang tahun seperti itu. Saya ahad kedua, besok ahad kedua. Insyaallah di situ saya. Itu saya bilang, inilah harta yang sebenarnya jamaah sekalian. Ini biaya operasional masjid katanya tiap bulan 260 juta. Dari dia secara pribadi Pak. Hadza malun rabih sabil. Apakah semakin miskin Pak? Semakin berkembang. Semakin jadi Pak. Semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mohon maaf, saya juga cerita di sini Pak. Itu ginjalnya tinggal satu Pak. Pertama dua-duanya bermasalah. Ketika mau dicangkuk gak ketemu yang cocok ginjal istrinya Pak. Jadi ginjal istrinya Pak diwakafkan kepada suaminya Pak. Ini sehidup semati betul Pak ya.
Insya Allah satu hidup, satu mati, tapi sama-sama ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Indahnya. Dan hari Ahad tuh Pak, istrinya juga ikut. Kayak sekarang ini Pak, ikut juga apa namanya? Meladeni jemaah Pak. Nasi bungkus, kadang nanti juga ada. Saya nggak tahu dari mana semua itu, nggak nyambung dari jemaah sekalian. Hada malun rabih, itu harta kita yang sebenarnya jemaah sekalian. Tapi betapa banyak pula Pak orang punya harta, ya, ngawinkan anaknya saja Pak, 6M, dapat 2 bulan cerai Pak. Banyak contohnya begitu Pak, banyak contohnya begitu. Masjid di kampungnya miring-miring Pak, kempro, rumahnya bermegah-megah gitu. Ini kan, saya kan lihat kan enak Pak. Ini merupakan rumah kedua kita kayak gini Pak. Kita guyup kayak gini. Terasa sekali barokahnya jamaah sekalian. Tapi begitu nikahkan anak, rumahnya bangga, nunjukkan beribadah. Tapi masjid di depan rumahnya gak tersentuh untuk bangun. Ini fitnah kata Nabi. Ini ujian Pak. Ini butuh kesabaran ngelola harta jamaah sekalian jamaah. Mudah-mudahan Pak sekali lagi harta yang sampean punya bisa dibawa sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah. Apa kata Nabi? Balak-balak ujian-ujian seperti itu yang menimpa bagi orang beriman pada dirinya, pada siapa? Pada anaknya dan pada hartanya, dan dia siap menghadapi semua itu dengan penuh kesabaran, dikelola semua itu untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatta yalqallahu ma'alaihi khati'atun, sampai orang itu berjumpa dengan Allah sedikit pun tidak ada dosa lagi menimpa kepadanya. Jadi ya akhi, ujian yang menimpa kepada kita, sampean Pak serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang menimpa kepada anak-anak kita, evaluasi Pak, mungkin kita salah dalam mengelola, mentarbiyah, mendidik anak kita. Itu butuh kesabaran Pak. Sampean nanti datang ke psikolog, ke psikiater ketika anak kita memang dalam tanda petik ada masalah. Sampean ngeluarkan uang Pak, jangan batas hitungan. Itu deposito sampean di akhirat Pak. Itu butuh kesabaran. Dan tidak perlu marah-marah Pak. Rangkul anak kita Pak, rangkul anak kita, kawal anak kita. Terus harta juga Pak, jelas alokasinya Pak. Tidak hanya kita menikmati sendiri, paling tidak Pak sebelum kita kemana-mana, ketika sampai bisa hidup tenang, orang tuaku tenang nggak ya dengan harta saya gitu. Karena tidak ada mereka, tidak ada saya. Kalau tidak ada orang tua Pak, kita tidak akan lahir ke dunia ini. Makanya bahasa Allah, anishkurli wali-walidaik. Kata-kata syukur itu Pak hanya berada pada 2 sasaran Pak, kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Kata-kata syukur Pak sama. Jadi kalau orang bersyukur pada Allah, alhamdulillah ya Allah, tapi tidak bersyukur pada orang tuanya, syukur kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kawal Pak orang tua kita Pak. Jangan sampai harta kita kemudian membuat sakit orang tua. Itu ujian Pak, butuh kesabaran dari kita. Tapi kalau kita bisa mengelola semua itu, insya Allah dosa-dosa kita kata Nabi, hatta yalqallah ma'alaihi khati'atun, sampai orang itu jumpa dengan Allah sedikit pun tidak punya dosa menimpa kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah hidup, inilah kehidupan kita. Hidup itu bahkan semakin tinggi iman sampean, semakin siap-siap pula menerima apa? Ujian dari Allah. Dan sadarilah Pak, ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah sedang kangen dengan suara kita. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini Pak awal surat Al-Ankabut. Ya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya Allah. Akankah manusia itu ahasiban nas, menyangka ayyutraku, akan dibiarkan begitu saja, ayyaqulu, seraya dia mengatakan amanna, saya beriman, kami beriman, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak akan diuji oleh Allah. Jadi setiap orang punya iman pasti siap-siap menerima apa? Ujian. Cuma sampai harus sadar Pak, waliyubliyal mu'minina balaan hasana. Allah ketika ngasih ujian buat orang-orang mukmin Pak, ujiannya ujian yang enak semua Pak. Sampean pasti siap. Bahkan dengan ujian itu Pak membuat sampean semakin
semakin bijak Pak bersikap, semakin cerdas dalam hidup ini. Karena ujian ini Pak mencerdaskan kita. Sampai kalau tidak punya ujian Pak, stagnan otak kita ini Pak. Ujian hadapi. Dan ketika menghadapi sampai sanggup memikulnya, sanggup melaksanakannya. Itu pasti Pak. Walaqad fatanna alladhina min qabli. Ingat loh, umat-umat sebelum mereka ini telah diuji oleh Allah. Pak, semua Pak ya. Nabi diuji, sahabat diuji. Ya, Abu Bakar itu kurang apa jemaah sekalian? Sampai habis hartanya Pak. Umar itu kurang apa? Habis hartanya. Utsman Pak, habis hartanya. Abdurrahman bin Auf, habis hartanya. Tapi semua Pak dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini ujian Pak bagi kita jemaah sekalian gitu. Sampai Allah mengetahui betul mana di antara kita yang jujur Pak dengan iman ini, sabar betul mengelola harta ini, ya karunia ini, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah tahu betul, sampai Allah tahu benar-benar tahu betul mana di antara mereka yang tidak jujur dengan imannya. Tinggal lihat Pak, kita mau di mana ini jemaah sekalian. Nah, termasuk juga takdir-takdir Allah Pak yang tidak menyenangkan menimpa kepada kita. Termasuk juga sebelum saya menutup pengajian ini, walaupun cuma satu hadis saya bahas, ujian pertemanan, ujian perkawanan. Saya paham Pak, saya memahami betul. Ini komunitas kita, Raudatul Falah ini kan beragam ya, beragam latar belakang, beragam juga kultur, budaya, karakter, ya. Ya ini unik. Tolong takmir harus ekstra sabar takmirnya di sini ya. Siap-siap ya. Nah, jangan dimasukkan dalam hati ketika ada yang mengkritisi kita, langkah-langkah kita. Bahkan pengajian begini Pak, ada yang nggak suka juga pasti itu. Biasanya yang nggak suka ke masjid juga Pak. Rata-rata begitu. Dan itu sampean tenang aja, jalani saja. Itu hidup. Kehidupan kita seperti itu. Bahkan sampean kenapa dia kok sampai ngomong begitu, datangi Pak. Silaturahimi, butuh kesabaran Pak. Apalagi sampean datang bawa apel, ya, bawa apa? Bawa jeruk Pak. Kan kata Nabi tahadu tahabu. Ente ngasih hadiah terjadi kelembutan di antara kalian. Ngomong itu enak Pak, tidak ada beban. Nanti begini loh, dia akan menerima Pak omongan. Ini butuh kesabaran semua jamaah kalian. Apalagi sampean terlibat dengan amal-amal saleh seperti ini, semakin banyak pula godaannya. Apalagi di masjid ini juga Pak, terutama yang mengelola dana ya. Yang mengelola apa namanya, infak, sedekah segala macam, hati-hati tipis ini Pak, tipis ya, tipis antara kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya ya, dan lain sebagainya dengan kepentingan umat secara keseluruhan. Ini semua butuh kesabaran untuk mengelola semua itu. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita, amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran yang terus-menerus yang Allah berikan kepada kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Sabar mengelola diri, sabar mengelola keluarga, sabar juga mengelola karunia harta yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan semua itu menjadi sanggup kita ke akhiratnya Allah, dan tidak ada satupun di antara kita kecuali bersama-sama nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga diberikan sangat berbanding lurus dengan kesabaran yang kita miliki. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfazna bil Qur'an, wa akrimna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an, wa sajjid lana bil Qur'an. Birahmatika ya akramal akramin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin birahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.